Kasus kematian seorang pria yang tengah menjadi pembicaraan publik. Mengapa kematiannya begitu mengenaskan dan menyedihkan? Kasus seperti apa ini? Mengapa ada yang bilang pria itu seorang penjahat? Namun ada juga yang bilang pria itu adalah seorang yang sangat baik. Kasus ini sungguh sangat mengguncangkan seluruh dunia. Ada yang tidak beres ini. Aku harus menghubungi Dr. Jovan untuk membahas kasus ini. Halo Dr. Erik, saya tahu apa yang hendak dokter katakan padaku. Pastinya dokter akan bertanya tentang kasus kematian yang sedang menggemparkan seluruh dunia ini, bukan? Sepertinya kita harus segera mencari tahu kebenaran tentang kasus ini. Karena kasus ini sudah menjadi perbincangan publik. Ada baiknya, dokter, kita harus mengerahkan para agen rahasia kita untuk menyelidiki kasus ini. Dunia harus tahu kebenarannya. Jangan sampai dunia salah meresponi kasus ini dengan dugaan-dugaan yang tidak benar. Bagaimana menurut Dr. Erik? Ide yang sangat bagus, Dr. Jovan. Aku akan menghubungi para agen rahasia kita yang tersebar di beberapa negara supaya mereka mengutus agen terbaik mereka yang cocok untuk menyelidiki kasus misterius ini. Terima kasih, Dr. Jovan. Agent Angel, mari kita segera melakukan penyelidikan ini dengan cermat. Kita harus mengumpulkan bukti sekecil apapun agar kasus ini bisa segera terselesaikan. Aku sudah menghubungi seseorang yang sempat kukenal dan dia bersedia memberikan kita sedikit informasi. Tetapi kita harus tahu bahwa kita harus segera mungkin dan sangat berhati-hati karena bisa jadi akan banyak orang yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Coba kalian lihat data ini. Akan jauh lebih baik jika kita melakukan penyelidikan ini dengan tidak terang-terangan. Sepertinya kita perlu menyamar dan kita harus mengatur strategi agar penyelidikan ini tidak diketahui oleh banyak orang. Bisa jadi mereka malah mengajukan bukti-bukti yang ada dan malah membuat bukti palsu sehingga kita tidak dapat kebenaran dari kasus kematian ini. Ya, benar. Kita harus lebih cepat dan cerdik sehingga kasus ini mendapat pembenaran di mata publik. Jangan sampai kita didahului oleh mereka-mereka yang gak ingin kebenaran ini terungkap. Ya, setuju. Ayo segera kita pergi ke sana. Oke. Apakah kalian agen dari para ilmuwan itu? Benar. Kami bertiga adalah agen yang diutus khusus oleh Dr. Jovan dan juga Dr. Erik untuk menyelesaikan kasus ini. Apakah kamu mengetahui sebuah informasi yang bisa menolong kami untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, tolong segeralah pergi dari tempat ini begitu kalian mendapatkan informasi ini. Aku hanya melihat sekelompok orang yang berjalan bersama dengan pria itu masuk ke dalam sebuah rumah. Sepertinya mereka sedang mengadakan sebuah pesta makan dan minum untuk merayakan sesuatu kegiatan. Setelah itu mereka pergi ke rumah di luar kota. Lalu pergilah dan periksalah. Mungkin saja ada petunjuk lain di sana. Kudengar ada seorang saksi lain yang melihat mereka bergerombol pergi ke sebuah bukit. Bukit manakah itu? Wah, gawat. Kita harus segera pergi karena sudah ada orang yang mengetahui bahwa kasus kematian ini sedang dicari kebenarannya. Ayo kita segera pergi dari sini dan menuju ke tempat selanjutnya sebelum mereka merusak bukti yang kita kumpulkan. Kita sudah mendapat clue pertama. Agent Cindy, tolong kabari untuk Dr. Jovan dan Dr. Erik. Jangan sampai clue pertama kita ini dirusak oleh orang lain.
hati-hati Pak. Ada apa? Kok nampaknya bapaknya sangat ketakutan seperti ini? Aku melihat mereka semua. Mereka berjumlah sangat banyak. Mereka menangkap seorang pria, menahan dan menyeretnya secara paksa. Aku sudah melihat mereka semua. Tidak, bahkan salah satu di antara mereka melakukan penyerangan. Yang melakukan penyerangan itu memukul hingga melukai telinga salah satu penangkap sampai terluka parah dan putus. Sungguh sangat mengerikan. Tunggu Pak. Hah? Telinga salah satu penangkap itu sampai putus. Apakah benar Pak? Apakah Bapak melihatnya secara langsung? Bapak tidak salah lihat kan? Lalu apa lagi yang terjadi? Apa yang Bapak ketahui? Tidak, aku benar-benar melihatnya. Sungguh, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku ada di sana dan aku langsung berlari ketika mendengar langkah para penangkap itu mendekat dan menyergap rombongan pria itu. Mengapa pria itu sampai ditangkap? Mungkin pria yang ditangkap itu memiliki kekuatan khusus? Atau mungkin dia seorang tabib? Oh iya, saya lupa menceritakan. Sepertinya pria itu mempunyai kekuatan khusus karena setelah mengambil potongan telinga itu dan memasangkan kembali ke korban itu, telinga yang tadinya putus itu kembali seperti semula. Bukankah itu hal yang sangat sungguh ajaib? Sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin telinga yang putus bisa dapat disambungkan kembali? Apakah ada manusia yang hebat seperti itu? Kita tidak bisa menilai segala sesuatu dari satu sisi saja. Kita harus segera menemukan clue dan bukti-bukti untuk mendukung kasus ini. Agent Cindy, catat semua kesaksian Bapak ini dengan rinci, jangan sampai ada tertinggal satu pun, lalu laporkan ke dokter kita. Baik, Agent. Pak, apa yang terjadi setelah itu? Apakah mereka membawa pria itu ke sebuah tempat atau malah melepaskannya? Aku hanya tahu mereka membawa pria itu ke sebuah tempat. Aku tidak mendengar jelas kemana mereka membawa pria itu. Kantor kejaksaan atau kantor pengadilan. Aku sungguh tidak berani mendengarkan lebih lanjut. Bahkan karena hal ini, aku dikejar-kejar oleh segerombolan orang. Mereka ingin menyingkirkanku karena akulah salah satu saksi yang ada di sana. Sekarang lebih baik kalian pergi dari tempat ini. Tolong ungkapkan kebenaran di balik kasus ini. Kebenaran harus ditegakkan. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Tidak aku sangka. Penyelidikan ini ternyata sangat misterius. Ada beberapa oknum yang berusaha menghancurkan kebenaran yang ada. Dari bukti-bukti ini, sebetulnya siapakah pria itu? Mengapa dia sangat diincar? Dan kematiannya mengapa menjadi trending di seluruh dunia? Hei, lihatlah kawan. Aku melihat orang itu selalu bersama-sama dengan pria tersebut. Mereka kemana-mana selalu bersama, tetapi orang itu tidak mengakuinya. Kalau aku punya teman seperti itu, sungguh aku akan meninggalkan dia. Dasar orang yang tidak setia kawan. Bisa jadi karena orang itu takut akan ditangkap apabila mengaku kenal dengan pria itu. Kita bisa melihat pria itu bahkan dimaki-maki, dipukuli habis-habisan. Entah perbuatan jahat apa yang telah ia lakukan hingga ia ditangkap dan diperlakukan seperti itu. Jadi jika kawan itu tidak mengakuinya adalah hal yang manusiawi, apalagi bila pria itu sudah melakukan kejahatan besar. Sebetulnya aku sangat kasihan dengan pria itu. Ia dipukuli hingga babak belur. Petugas pemerintahan itu memperlakukan pria tersebut dengan sangat buruk. Ia bahkan diludahi, dicaci maki, dipermalukan.
Sebetulnya aku sangat penasaran apa kesalahan pria itu. Mengapa hukuman yang ia jalani begitu menyakitkan? Kita tunggu saja hasil putusan sidang. Kudengar ia dibawa ke kantor pemerintahan untuk disidang. Bayangkan saja, bahkan pemerintah saja sudah turun tangan. Pasti kejahatannya sudah tidak bisa terampuni. Agent Cindy, sepertinya kamu perlu mencatat nih masalah ini dan serahkan kepada para dokter agar kita dapat mengungkap kebenaran dari pria itu. Semuanya hampir mirip. Apakah itu dia? Ada bapak-bapak sedang bersedih di situ. Permisi, Pak. Pak, kenapa Bapak nampak sangat bersedih hati? Apakah Bapak jangan-jangan mengetahui tentang kasus kematian yang baru saja dibawa ke kantor pemerintahan ini? Dia sungguh tidak bersalah. Kukatakan sekali lagi, dia sungguh tidak bersalah. Aku pernah melihatnya saat di dalam kota. Ia sangat baik dan penuh kasih sayang. Ia seorang pengajar yang baik. Aku tahu dia sangat bijaksana. Ia diadili dengan kesaksian-kesaksian yang dipalsukan. Semua barang bukti, semua pengakuan, aku tahu itu semua tidak benar. Ia dibawa kembali dengan penuh siksaan ke sebuah tempat untuk menjalani hukumannya. Ia dihukum mati. Di mana semua keadilan ini? Dihukum mati? Apakah Bapak tahu di manakah tempat hukuman mati itu? Pergilah ke sana. Kalian akan melihatnya dihukum secara tidak adil. Tubuhnya sudah hancur, penuh darah dan memar. Yang pasti nyawanya tidak akan terselamatkan. Apakah kita akan segera menyelesaikan misi kita? Apakah tempat itu adalah tempat terakhir yang harus kita selidiki? Sepertinya kita akan melihat banyak darah berceceran di mana-mana. Dan mungkin saja kita akan ketahuan oleh orang-orang yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Mari kita semakin hati-hati dan perhatikan jarak kita dengan masyarakat di sini. Ingat, jangan sampai ada yang mengenali kita. Benar, Agent Angel. Kita harus menyelesaikan misi ini. Jika kita tahu apa yang diperbuat oleh orang ini tuh tidak bersalah. Bapak ini sudah mengatakan kita harus menyelesaikannya. Kita tidak boleh menjelaskan berita kebohongan itu. Dan juga kita harus menyelesaikan misi ini agar kebohongan dan berita bohong tentang pria itu tidak dapat diakui oleh masyarakat sekitar. Sehingga kita tahu kebenaran yang terungkap. Jen, aku menemukan sesuatu yang menarik di sebelah sana. Aku baru sampai dan sekarang terjadi gempa. Sepertinya ini ada kaitannya dengan apa yang baru aku temui di sana. Di sana aku mendengar ada seorang saksi yang mengatakan bahwa tirai yang di bait suci itu terbelah menjadi dua. Sungguh ini sangat mengerikan. Lihat, itu di sana. Ya, segera laporkan para dokter supaya mereka mengungkap kebenaran ini. Pria itu bukan orang biasa. Dia bukanlah manusia biasa. Aku harus segera menghubungi Dr. Eric. Semuanya sudah sangat jelas. Dialah yang ditunggu-tunggu oleh semua manusia berdosa. Aku tahu siapa dia. Dia Yesus Sang Mesias. Mesias? Apa kau tidak salah mengenalinya? Ini adalah kabar yang mengguncangkan seluruh dunia. Oh, apakah ini yang dituliskan oleh para nabi sebelumnya? Apakah ini yang dimaksud dalam kitab Yesaya pasal yang 52 ayat 14? Ya, itu pasti itu. Ya, aku yakin dengan benar. Dialah Yesus Kristus
Ia mati di kayu salib untuk menebus hukuman dosa manusia. Saksi pertama ternyata melihat kejadian di malam perjamuan Yesus dengan para muridnya. Yesus membagi-bagikan roti dan membagi-bagikan anggur dan meminta mereka makan dan minum. Ini adalah perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum ia mengalami penderitaan yang sangat berat. Oh, berarti saksi kedua menceritakan tentang Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Di malam itu, saat Yesus sedang bersama dengan ketiga muridnya, tiba-tiba datanglah Yudas, seorang muridnya yang lain, mencium dia, dan seketika itu juga Yesus ditangkap. Dan seperti yang dikatakan oleh saksi kedua, di sana pun sedang terjadi kekacauan, sebab salah satu murid Yesus berhasil memotong telinga seorang hamba dari mereka. Akan tetapi Yesus justru menyembuhkan telinga hamba itu, dan Yesus pun menyerahkan diri. Dan seketika itu juga para murid Yesus semuanya melarikan diri. Betul, saksi 3 dan saksi 4 menceritakan tentang Petrus, salah satu murid yang mengkhianati Yesus, sama seperti yang Yesus katakan tentang dirinya. Petrus pada saat itu mengikuti Yesus dan ia berdiri di luar halaman di mana Yesus berada. Saat itu Petrus ditanyai oleh orang-orang yang ada di situ dan ia selalu menyangkal hingga ketiga kalinya. Saat ayam berkokok, Petrus menyadari bahwa ia sudah menyangkal Yesus sama seperti yang telah Yesus katakan sebelumnya. Di mahkamah agama, Yesus selalu diberikan tuduhan-tuduhan palsu. Supaya apa? Supaya ia mendapatkan hukuman mati. Sampai ada 2 orang saksi yang memberikan tuduhan sehingga imam besar mengambil keputusan untuk menghukum mati Yesus. Setelah dari situ, Yesus dibawa ke Pontius Pilatus, wali negeri itu, untuk diadili. Pilatus sebenarnya tidak menemukan kesalahan apa-apa dalam diri Yesus, tetapi orang-orang yang ada di sana menghasut Pilatus untuk menyalibkan Yesus dan membebaskan Barnabas sebagai gantinya. Oleh sebab mereka berteriak sangat kencang, Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus untuk disiksa dan disalibkan. Dan terakhir, yang dialami oleh para agen adalah detik-detik di mana Yesus mati di atas kayu salib. Di mana mulai dari pukul 12, kegelapan menutupi seluruh daerah itu sampai sekitar jam 3. Lalu Yesus berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Dan tak lama setelah itu, Yesus kembali berseru dengan suara yang keras, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Setelah Yesus mengatakan itu, Yesus pun mati. Dan seketika itu juga tabir bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah. Gempa bumi pun terjadi. Bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan pun terbuka. Dan
semua orang yang ada di sana, termasuk para prajurit, mereka mengaku, sungguh Yesus adalah Allah. Tabir bait suci yang terbelah ini mempunyai arti yang khusus, di mana pada zaman itu, jika kita mau berdoa kepada Tuhan, kita tidak bisa secara langsung kepada Tuhan, tetapi kita harus terlebih dahulu memberikan korban persembahan, dan kita juga harus meminta imam besar untuk berdoa di ruang Maha Kudus. Hanya imam besar saja yang bisa berdoa kepada Tuhan. Itu semua karena kita masih terpisah dengan Allah. Dan apa yang memisahkan kita itu adalah dosa. Tetapi kini tidak lagi, sebab Yesus telah menebus diri kita dari dosa. Dan sekarang, kapanpun dan dimanapun juga, ketika kita hendak berdoa kepada Tuhan, kita bisa melakukannya. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah, dan manusia harus mendapatkan hukuman karena telah berbuat dosa. Hukumannya adalah terpisah dari Allah. Manusia tidak dapat memulihkan dirinya sendiri. Maka dari itu Allah yang penuh kasih rela mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, untuk mati menanggung segala hukuman dosa yang seharusnya kita terima. Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan demi melakukan kehendak Allah, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan Yesus adil dan penuh kasih. Ia menyelamatkan kita, manusia berdosa, sebagai bukti kasih-Nya kepada kita. Tetapi Ia sendiri harus menanggung hukuman akibat dosa kita. Itu membuktikan keadilan-Nya. Tuhan Yesus sama seperti kita saat berada di dunia ini. Ia 100% Allah dan juga 100% manusia. Ia memiliki ketakutan menghadapi kematian. Saat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah, "Jikalau cawan ini boleh lalu daripadaku, tetapi biarlah bukan kehendak-Mu yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Tuhan Yesus berhasil mengalahkan ketakutannya dan memilih untuk taat kepada kehendak Allah, sehingga kita yang percaya kepadanya dapat diselamatkan.